Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda Solih-Soliha? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, dan dalam pembelajaran ke-3 dan 4. Kalian tahu tidak letak astronomi? Letak astronomi adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, sudahkah kalian tahu apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis hayal yang ada pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oleh karena itu, Indonesia berada pada iklim tropis. Nah, selanjutnya adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal yang ditarik dari kutub utara hingga ke kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Nah, pada garis bujur, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki 3 zona waktu. Mari kita lihat pada peta perbedaan zona waktu yang ada di Indonesia. Apakah tempat tinggal kalian terdapat pada salah satu kota tersebut? Indonesia memiliki keberagaman yang banyak. Dari suku, agama, bahasa, ataupun yang lainnya. Di sekolah biasanya terdapat banyak sekali keragaman. Contohnya pada satu kelas pasti terdapat beberapa suku, beberapa bahasa, dan lainnya. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan dalam lingkungan sekolah. Jika tidak ada persatuan dan kesatuan, maka bisa terjadi perselisihan dalam kelas tersebut. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan harus kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan dari persatuan dan kesatuan. Bergaul sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan aliran. Dan saling tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan dengan mengadakan kerja bakti di lingkungannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas apa itu iklan. Iklan merupakan suatu penawaran barang atau jasa kepada masyarakat. Dalam membuat iklan, kita harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus bersifat objektif dan jujur. Yang kedua, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menarik perhatian banyak orang. Dan selanjutnya, tidak bersifat sara atau menyinggung pihak lain. Jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan komersial. Iklan komersial ini biasanya digunakan untuk menawarkan suatu produk, seperti contoh pada gambar berikut. Terdapat nama produknya, ada gambar produk, juga ada kalimat iklan, dan logo atau nama perusahaan. Selanjutnya adalah iklan layanan masyarakat. Ciri-cirinya punya kalimat iklan, terdapat ilustrasi gambar, juga terdapat logo atau nama perusahaan. Ciri-ciri lain dari iklan layanan masyarakat yang pertama, tidak komersial atau bersifat umum. Yang kedua, diajukan oleh organisasi yang diakui. Yang ketiga, diajukan untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki dampak atau kepentingan yang tinggi.
Apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Kenampakan alam itu terdapat dua. Yang pertama adalah kenampakan alam daratan, yang kedua adalah kenampakan alam perairan. Berikut merupakan contoh dari kenampakan alam daratan. Yang pertama adalah gunung. Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Gunung merupakan bukit yang sangat besar serta tinggi. Tingginya itu lebih dari 600 meter. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut yang memiliki suhu rendah atau dingin. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh dari kenampakan alam perairan. Yang pertama adalah laut. Laut adalah kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan atau terhubung dengan suatu benua dengan benua atau pulau dengan pulau lainnya. Yang kedua yaitu danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin, yang seluruh cekungannya tersebut dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga yaitu teluk. Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan dan ketiga sisinya berupa lautan. Wilayah ini memiliki ombak yang relatif kecil sehingga aman digunakan untuk beraktivitas. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga mempunyai banyak suku, mempunyai banyak bahasa, dan keragaman lainnya. Oleh karena itu, sikap menjaga persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan karena memiliki manfaat. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghindari perselisihan dan permusuhan. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga. Yang keempat, supaya tidak terjadi perpecahan. Dan yang kelima, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar warga. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.